Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semuanya, dulur-dulur, rencang-rencang, konco-konco. Ketemu lagi dengan saya, Sam, dalam acara Kolbun Salim di NTV, kerjasama dengan Rizalul Ansor Kabupaten Banyuwangi, melanjutkan pembahasan yang setelah berlalu. Kita kembali lagi. Yang kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sedang viral nih ya, yang sedang ramai di media sosial, di TV, di medsos lah utamanya ya, yaitu tentang masalah nasab. Nah, nanti kita akan bahas masalah nasab dan nasib. Itu dua kata kalau dalam KBBI jelas berbeda hurufnya. Satu huruf beda ya, antara A dan I. Nasab dan nasib. Ini nanti kita akan bahas bersama Gus Ulil Azmi. Ini kayaknya duet kita ini cocok banget ini. Iya, cocok. Kita tidak pernah terpisahkan. Ini akan membahas tentang nasab dan nasib. Ya. Siap Gus? Gitu? Siap. Ini di siang ini tadi saya sudah buka-buka di kamus tuh ya Gus ya. Gus Asmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana nasib Anda hari ini? Nasib saya sekarang gembira. Gembira. Kenapa? Lihat di kaos sekarang banyak tersenyumnya daripada yang dulu. Nasib hari ini Gus. Kalau nasib bulan ini jenengan gimana? Nasib bulan ini alhamdulillah. Kadar persentase antara jenengan seneng dengan susahnya banyak mana? Kalau senengnya banyak senengnya, kalau susahnya masih dicari yang arah mana. Oh gitu. Iya, karena iya. kita itu kan seimbang. Ya, senengnya susah. Prosentasenya lebih banyak mana itu? Lebih banyak senengnya. Senang, alhamdulillah. Iya. Berarti banyak bersyukurnya berarti. Iya, kan banyak bersyukur daripada banyak bersabar. Kalau nasab Gus? Nasab itu Nasab Anda hari ini masih aman kah? Oh, nasib saya masih aman. Masih belum aman. ada yang menggerogotinya. Oke. Masih aman, masih aman. Masih aman. Gus, ini kita bahas tentang nasab dan nasib. Kita secara harfiah atau secara bahasa, Gus. Nasab atau nasib itu kalau enggak kan itu kan ternyata tadi saya baca-baca sumber akar bahasanya dulu Gus itu dari bahasa Arab, ya kan? Terus di KBBI kan atau di Indonesia kan banyak sih di KBBI itu sebenarnya banyak himpunan dari beberapa bahasa yang di Indonesia kan menjadi KBBI. Nah, nasab itu ternyata saya kulik di dalam kamus bahasa Arab itu yang pakai huruf nun, sin sama ba. Ya. Terus ada yang pakai short, nasab gitu ya. Nasab bacanya gitu ya, nasab gitu ya. Nah, untuk nasab pakai sin ini nanti kalau digandengkan ke isim sifatnya namanya nasib pakai ya belakang itu. Nasab itu artinya keturunan, ya kan? Ya. Yang saya baca. Terus kalau nasib pakai sin ya itu yang cocok maknanya, yang cocok, yang pas. Jadi keturunan yang pas. Kalau pakai shot, nasab artinya naiklah, berjuanglah. Kalau nasib itu bagian. Memang orang kalau sudah berjuang dapat bagiannya. Nah, yang saya baca lagi Gus, di dalam KBBI itu nasab. Jangan sudah baca belum? Saya nggak usah, Anda usah membaca, jadi saya itu perwakilan aja. Oke, yang saya baca di KBBI gini Gus. Nasab adalah garis keturunan. Garis keturunan. Itu bahasa Arab. Ya. Nasib itu adalah ketentuan yang sudah Tuhan berikan atas diri seseorang. Nasib itu dalam bahasa Arab. Nah sekarang kalau di Indonesia kan nasab ini kan hubungannya dengan terah atau tidak turun gitu. Iya. Nah, ini sekarang silsilah. Nah sekarang rame Gus. Ini yang pertama secara bahasa. Jenengan punya pandangan lain nggak tentang nasab? Kalau saya, secara nasab, bagi saya itu sebenarnya kita pakai cara umum aja. Itulah silsilah atau keturunan. Kenapa? Karena kita nggak mau kita itu tetap punya hubungan, punya koneksi dengan para leluhur kita. Kita tidak mungkin akan memberikan beliau
Bahkan menurut teman saya yang belum ahli dalam pernasab atau tentang leluhur, bahkan kita itu sebenarnya sedang mengikuti alur putaran leluhur kita. Nggak tahu yang leluhur yang mana. Jadi kita itu sebenarnya dunia itu berputar. Mungkin kita lagi leluhur yang mana yang kita ikuti yang lebih banyak ke kita, maka itu yang kita ikuti alurnya. Makanya dalam bahasa cokro manggiling atau mungkin berputar. Gitu ya. Intinya nasab kan keturunan Gus ya. Ya. Ya kan nggak mungkin orang lahir dari batu tiba-tiba gitu. Ya kecuali untanya siapa itu? Kecuali udah Nabi Soleh sama Sun Gokong. Oh iya dari Gunung Wako itu. Nggak ada. Tapi itu bercanda aja. Tapi nggak tahu kita. Nasab itu ada perbandingan katanya padanan kata dengan sanad. Yang jenengan tahu antara nasab dengan sanad apa? Kalau kita ngomong nasab, maka itulah hubungan secara darah atau secara biologis. Tetapi kita ngomong sanad, hubungan secara ideologis atau keilmuan. Keilmuan ideologis, keilmuan seperti kita. Kita bersanad pada Habib Lutfi. Dalam apa? Dalam sanadnya, dalam sanad keilmuannya. Makanya akhirnya guru-guru gitu. Iya, makanya semuanya Jamaah Habib yang namanya as-sanad. Karena apa? Nyambung sanad. Oh, jadi berarti bapak itu ada dua berarti, Mas? Iya. Ada bapak darah, ada bapak ilmu. Iya. Oh gitu. Berarti ada dua bapak ya? Iya. Kalau ibu nggak bisa jadi dua gitu? Ibu dapat satu. Tetapi ibu itu umuka summa abuka. Oh itu. Ya. Itu terkait masalah kebaktian. Iya. Nasab. Makanya kalau kita lihat silsilah itu pasti ke arah bapak. Kita lihat dalam semua aspek, kecuali dalam budaya tertentu yang material kayak Minang kayak gimana. Nasab pasti hubungannya sama bapak. Bin. Tidak ada bin ibu kecuali orang yang bermasalah. Nah, Gus, pentingnya menjaga nasab itu apa, Gus? Agar kita tahu orisinalitas diri kita. Kita itu sebenarnya dari siapa sih? Makanya mengapa dalam Islam itu melegalkan pernikahan. Mengapa? Karena agar jelas kita itu dari siapa, arah siapa kita. Ya betul. Wahallallahu baik. Kan istilahnya Allah itu kan mengharamkan zina, tapi menghalalkan nikah. Padahal zina dan nikah itu sebenarnya hanya tipis, hanya qabil tutok, sama mahar. Yang lainnya sama-sama. Intinya kan menuntaskan itu. Iya. Menutuskan begituan dan pakai cara halal. Biar tidak bernasib sial. Oh jadi Gus, untuk nasab itu ada jaminan menjaga nasib nggak tuh? Nasab itu menjaga nasib nggak? Nasab itu memang ada korelasi dengan nasib, tetapi juga kadang-kadang jauh dari nasib seorang dari nasabnya. Ada orang tuanya dulu kaya raya, sekarang dia jadi orang biasa. Ada orang dulu ulama besar. Itu mungkin pilihan, Gus. Ya enggak juga, kadang dia enggak memilih. Kita lihat atau banyak pondok-pondok besar, iya. Tetapi yang tinggal bekasnya saja, anaknya jadi orang biasa. Ya, teman kita sendirilah. Bagaimana teman kita sendiri, abahnya mendirikan pesantren, abahnya sedo, dia sekarang jadi orang biasa, tapi alhamdulillah dia dimantu oleh seorang kiai, jadi kegusannya terjaga. Itu kan memang orang itu kan nggak tentu, Gus ya. Iya. Terkadang ada anaknya orang top, ya karena ada suatu kesalahan sedikit aja, nanti anaknya nggak bisa meneruskan bapaknya, bahkan bisa kepleset ke mana-mana. Banyak, Gus ya. Banyak. Atau bapaknya seorang pengayuh becak untuk ngangkut orang-orang. Karena itu saya pernah dengar cerita, Gus. Itu masalah nasib loh, Gus ya. Iya. Nasabnya sudah jelas bapaknya, anaknya dipondokkan. Bapaknya setiap hari ngayuh beda hari Jumat. Lah, setiap hari Jumat dia ngayuh becak, tapi dia nggak mau. Kalau untuk khusus Jumat dia nggak mau dibayar. Ketulusannya itu jadilah anaknya alim itu ada. Dia bisa jadi umroh. Terus ada lagi Mbah Bisri itu, Mbah Bisri Rembang, itu kan bapaknya juga seorang becak, pembecak.
Kalau masalah nasib itu, Bu Haizer kita kayak gitu. Orang-orang biasa melahirkan orang yang biasa banyak. Oke. Kita bahas nanti aja. Oke. Kita break sebentar, kita lanjutkan yang setelah yang satu ini. Pemirsa, sahabat, saudara semuanya, kita sambung lagi pembahasannya di kali ini. Enaknya kopinya Gus ya? Enak. Ini memang pembahasan yang enaknya sambil ngopi. Iya, karena apa? Karena kopi itu salah satu minuman yang paling Indonesia banget. Dan walaupun saya jadi pemantiknya, hostnya, tapi kita niatnya kan belajar bareng. Gus. Iya. Bukan ceramah. Kalau ceramah kan itu sekali pegang mic itu kalau sudah punya teori. Makanya kita tuh gak perlu teoritis, kita tahu apa? Biasa aja, Yang naturalis. Yang saya tahu masalah nasab yang ramai sekarang. Kita bahas itu. Iya. Kita ikut-ikutan Gus. Iya. Ikut-ikutan bahas itu. Walaupun kita bukan ahli nasab ya. Iya. Tapi kita nanti bukan masalah menilai dia nasabnya siapa Gus. Tapi Iya. penyikapan aja Gus. Memang kita harus menyikapi bijak. Bagaimana sikapnya kita sebagai orang nahdiyin atau sebagai masyarakat yang awam nggak ngerti apa kita tiba-tiba ngikut-ngikuti itu bukan ranahnya. Ya mungkin karena ada kolom komentar itu Gus ya. Iya. Jadi seorang enak-enak ngomong monggo Gus. Jenengan gimana cara menyikapinya ramai? Antara Memang nasab dengan nasib. kalau kita lihat itu ya, yang ramai itu sebenarnya di media sosial sebenarnya. Iya. Media sosial apa? Orang gabut. Ya betul. Iya. Ada subscribe, ada like, ada dislike, ada komen. Nah itu. Dan di media sosial ini banyak orang-orang yang mendadak ahli. Oh iya. Nah, termasuk menjadi ahli nasab yang nasibnya tidak tentu. Oh iya, ahli nasab Gus ya. Kalau kita mendengar silai itu, rame-rame itu, rame geger yang tidak jelas itu, antara Bantani CS. Ya. Di antara dua bani lah. Bukan dua bani sebenarnya. Apa? Antara Bantani CS dan yang kontra Bantani. Iya. Karena kalau kita dua bani, ini juga nggak jelas. Oh iya. Dia keturunan A nggak jelas juga. Yang sini keturunan B, kita sendiri kan bukan nasab. Jadi kita tidak bisa mendesak apa enggaknya. Yang penting bagaimana kita menghadapi perang ini, kita berada dalam bijak. Mengapa? Karena kita nggak tahu geger ini karena apa? Karena kita mau melihat, kita lihat ke flashback ke belakang. Geger ini juga karena oknum dari dua pihak ini sebenarnya. Ada oknum Ada Habib, tujuan apa sih Mas? Kita juga nggak tahu ya. iya, ada oknum Kepentingan Habib apa? yang menghina-hina kiai-kiai berikutnya. Dan sebagainya udah kita tahu lah yang sampai dia itu di penjara beberapa saat. Nah, ada juga akhirnya rame, akhirnya ada oknum kiai yang mencemooh Habib. Akhirnya timbullah namanya kitab Asadul Mubarakah yang katanya dari kitab zaman dahulu yang dijadikan tesis untuk menghantam kesahihan Mbah Alawi di Indonesia. Itu. Dulu zaman ulama-ulama muharik, Nahdlatul Ulama dulu sama para ulama Habib-Habib zaman dulu. Kita punya geger ini sih Gus. Enggak kayaknya. Sebenarnya untuk geger pun Mbah ada. Hamid itu kayak apa kepada para Habib? Begitu juga para Habib dengan Mbah Hamid kayak gimana? Ya sebenarnya Mbah Hasim bagaimana? Mbah Kalau- Khalil bagaimana kita kan tahu. kalau lihat ini sebenarnya geger itu ada. Cuma karena apa ini berubah sebenarnya like dan dislike itu aja. Like dan dislike. Juga sebenarnya masalah ini pokoknya bukan masalah hal ini apa adab. Udah bagaimana hilangnya adab dari dua pihak ini. Betul. Nah, Ya mungkin para komentator kan, Gus. Setahu saya dia ngikuti kiai siapa dia nggak tulus. iya. Coba yang para komentator, para yang sok pinter barusan itu yang sering nge-share ngadu-ngadu itu ya. Itu dia misalkan ngefans sama katakan sama Gus Ulil lah. Gus Ulil itu yang bagian yang pro. Ya. Oh gini-gini. Terus sama Gusem yang kontra. Ya, gitu yang ya. kontra misalkan gini. Saya ada yang komentari, tapi dia nggak pernah kenal saya. Tapi suatu saat ketika dia sudah tahu kekurangan saya, dia balik menyerang saya. Dia sebenarnya idealisnya ke siapa? Kita nggak tahu juga. Dia hanya pengadu. Makanya itu. Dia nggak ngikuti. Katakan misalnya sekarang ada orang Gus Bahak yang lagi ngalim. Ya. Wagum sama Gus Bahak. Suatu saat dia itu
ada fitnah, ini fitnah Gus Pak, gini. Akhirnya dia, seorang Gus kok jadi gini lah, dia itu kan nggak punya apa kayak terombang-ambing itu hidup Ya sekarang. sebenarnya kayak itulah jeleknya media sosial kayak gitu. Karena apa? Kita tuh selalu disuguhi sesuatu yang kelihatan yang baik, tapi kita tidak tahu baiknya kayak gimana. Nah, iya. Kenapa? Wong kok sekelas kita loh, sekelas Gus Dur aja dibully kok. Nah, ya, Apalagi sekelas Gus sama Pak Gus Uli. Waduh. Jauh. tambah temen ya Gus. Nah, Ya. ya, Nah, makanya iya, apa? Sebenarnya kurang adab dari dua pihak itu. Bagaimana pihak yang kontra atau yang Ba'alawi, bahwa ada beberapa lah oknum yang kurang beradab. Makanya bahasa saya oknum. Oknum kurang Ya. beradab karena nggak pernah bertemu, nggak pernah Iya. talaki, taunya komentar dari jarak jauh. Ya juga oknum dari kiai. Jadi kita sebenarnya adu domba ini karena sebenarnya Kebebasan semuanya punya kepentingan sendiri benar. atau memang ada karena kebebasan berpendapat itu ya? Mungkin juga ada kepentingan proyek. Kita tidak bisa memungkiri gitu, iya. Aku, tahun 2030 oh iya proyek. NO itu dicanangkan harus hancur. Gimana caranya? Salah satunya, ini kan kita dakwah Habib Lutfi bahwa jangan sampai Kiai sama Habib dibenturkan. Kita dibenturkan, kita terbentur. Siapa yang menjadi korban? NO. Kan pernah kita dakwah Habib yang di medsos yang beliau ngendiko itu. Berarti kan ini sebenarnya sudah canangan lama. Mengapa? Ketika NO hancur, Indonesia hancur. Juga ada proyek kecil-kecilan yang ikut-ikutan dok. Misalkan saya punya perangkat komputer lah di rumah atau perangkat ini saya ngedit video ini diadukan, yang penting banyak view-nya. Oh iya. Biar rame dapat duit. Itu Kan juga juga proyek proyek. kecil walaupun nggak Iya. ikut-ikut proyek besar sebenarnya kan. Iya. Kalau nggak itu juga ada ya gitu Gus. Boleh kepentingan, yang penting cuan. Nah ya makanya kan dilihat dari situ, makanya kita harus bersikap yang bijaksana, mana yang lebih baik. Banyak Makanya dalam kaidah itu apa? Jika ada dua bahaya, sama-sama bahayanya, ambil bahaya yang paling kecil. Ini di kaidah fikih. Ketika kita melihat ini, dua-duanya berbahaya. Tapi kalau kita ikuti salah satu, pasti tidak selesai. Makanya akhirnya apa? Kita jalan tengah wes. Dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama ada yang oknum yang tidak baik. Jadi ketika kita bersikap tengah kayak gitu, makan apa? Al-Islam al-Islam al-mutawassit. Islam itu tengah-tengah. Seimbang, keseimbangan. Dunia ini bisa baik karena apa? Karena ada keseimbangan. Loh, kita tak mungkiri kok. Wong santri yang jelek banyak. Oknum kiai yang jelek banyak. Habib yang jelek banyak. Habib yang tidak bisa ngaji banyak. Kita nggak bisa mungkiri realita. Habib yang lebih fokus dagang daripada dakwah banyak. Kiai yang lebih fokus ke politik, gak ngurusi pondok banyak. Jadi itu sebenarnya realitas. Cuma kenapa? Sekarang diperbesar karena ada timingnya. Oh gitu, ada pentingan ya. Iya. Kalau gesekan dari dulu memang ada. Sebenarnya kesan dari dulu memang ada. Cuma Ya mungkin tidak ekstrim sekarang. se-ekstrim sekarang karena sekarang ada medsos. Iya, terus digembor terus ya. Iya. Agak sedikit sudah dingin munculkan lagi. Iya. Mungkin sudah ada blow up-nya mungkin. Ya kan sekarang kan ada model buzzer-buzzer Oh gitu, yang bayaran. robot. Oh, robot. Loh, ada sekarang buzzer robot kita media sosial itu ada lihat. Iya, iya. Tidak semuanya pengguna itu asli kan, ada robot karena teknologi. Betul. Ketika ada sebuah akun dimatikan, akunnya satu kita, mereka akunnya 1000. Kenapa? Mungkin yang 99-nya adalah robot. 9.900-nya robot, yang aslinya satu. Tapi kan mau mengembangkan satu akun. Oh, Itu gitu. kan kayak gitu. Jadi kita juga dengan ini kita harus berbijak dalam bermedia sosial. jenengan menyikapi orang yang suka ikut campur masalah nasab itu dan suka ngikuti nasibnya orang itu bagaimana itu? Kalau saya pribadi, saya mending tidak menanggapi permasalahan hal itu. Ada teman kita kemarin tanya, Gus, gimana sampean itu sebagai orang mantan menghadapi gagalan kayak gini? Jawaban saya gampang. Wong Pekalongan aja tenang, ngapain kita kok bingung? Kenapa? Karena dari pusatnya saya tenang, ngapain kita kok bingung? Karena apa? Yang pusat lebih ahli, lebih ngalim, ngapain kita dan kita lihat
para teman-teman kita yang PP Matan seperti Mas Hasan Habib dan sebagainya, tenang. Ngapain kita ikut ribet? Orang risau juga tenang-tenang. Lah iya. Ya cuman bawaan aja yang ikut-ikuti suasana Gus. Iya. Kita Iya. bahas nanti lanjut Gus ya. Iya. Setelah yang satu ini. Oke. Lanjut lagi. Masih seru kayaknya bahas nasab. Ini nggak pernah habisnya Gus. Iya, soalnya apa? Karena nasab itu kadang-kadang tidak diasingkan dengan nasib. Iya. Yang masih baik menyimpan nasab itu kayaknya orang Cina Gus. Karena Cina punya marga. Ya, loh, kalau marga gak punya Cina. Apa? Teman-teman Batak boru-boru kita Oh Pak. iya. Ada ada Panggabean, ada yang lainnya. Oh iya. Sampai banyak keluarga besar. Gitu. Itu masih juga bangsa Melayu juga sekarang mencari-cari asalnya dari mana gitu. Iya. Sekarang banyak orang mencari asalnya, Bos. Apa sih tujuannya ya? Kita ketika tahu sejarah leluhur kita, sebenarnya kita belajar bagaimana Menghargai. beliau perjalanannya. Karena apa? Kita tahu, oh, Bambang kita itu orang baik. Ketika jadi orang jelek, mosok kita nggak malu. Kita menjadi orang jelek. Ketika Padahal kita menjadi orang yang baik, bahwa kita adalah orang lebih baik, berarti apa? Kita bangga bahwa kita sebagai cucunya itu kita mewarisi kebaikan beliau. Tapi pada dasarnya nanti tetap semua itu Bani Adam gitu. Iya. Tapi masih ada lagi yang protes. Oh, itu kan Adam kan manusia pertama. Sekarang ya itu golongan tropus itu memang itu perdebatannya nggak akan pernah selesai. Gus. Tidak akan selesai. Loh, kalau kita buka semua kitab agama, kita tidak akan menemukan Adam Hawa. Semuanya macam-macam dengan ciptaan dengan macam-macam. Jadi kita tidak usah fokus dengan siapa manusia pertama atau masa kedua di dunia ini. Yang penting apa? Kita bagaimana kita mengeluarkan dunia ini. Wong kita loh. Itu bagi orang awam, Gus. Saya bagi para cendekiawan itu tetap dia penasaran, tetap mencari-cari. Itu khusus para cendekiawan biarlah jangan ganggu mereka. Nah, iya. Biar mereka pendidikan bisa mencari yuk. Iya, daunnya Gusmus kan itu. Kalau cendekiawan biarlah jangan ganggu dia. Dia sedang asik mencari teori kebenaran gitu. Kalau yang orang awam nggak usah mencari-cari perkara kalau memang nggak fokus di bidangnya itu kan gitu. Nah, ya karena kita nggak gitu kita itu. Bahkan orang kita aja loh. Nasib orang lain kita peduli, nasib kita sendiri bingung. Ya itu. Ini nanti tadi yang bahas tadi Gus ya. Mbah Bisri Rembang itu kan dulu ayahnya kan seorang, ini masalah nasib ya, masalah nasib. Bapaknya seorang pembeca. Mbah Bisri dipondokkan dia Mbah Khalil Bangkalan. Ya intinya Mbah Bisri itu setiap hasilnya dari becak untuk ngirim putranya sama untuk usulan ke kiai. Ketulusannya itu jadilah Mbah Bisri seorang ulama besar. Itu nasab mengubah nasib. Ya Gus ya. Terus banyak kalau itu bukan semua nasib. Karena apa? Mungkin kayak gini loh, ketika kita ngomong bahasa itu mungkin mbahnya dulu memang orang yang udah level tinggi, turun urutan keberapa itu ya. Abahnya Mbah Bisri, beliau jadi orang biasa, tetapi nanti muncul lagi di Mbah Bisri loh. Saya itu sering ngobrol dengan teman saya yang ahli-ahli pernah sama gitu. Ya benarnya ada kelainan mudah terpendam. Jadi mbah-mbah kita itu dulu orang-orang hebat tapi hilang, terputus. Dan nanti muncul lagi mutiara itu kan, dan makanya sesuatu yang baik itu akan tetap muncul sesuatu yang baik lagi. Meskipun harus menunggu beberapa waktu. Yang Gus tahu itu, yang Gus Ulil tahu, nasab yang berpengaruh kuat dalam kita itu dari ayah, dari seorang ibu. Cara keilmuan lah katakan. Kalau kita lihat orang Jawa, maka itu silsilah dari ayah. Ya. Itu yang kuat ya. Tetapi tidak mungkin nasab dari ibu juga berpengaruh. Terkadang, tapi akhlak anak tapi kadang sifatnya anak juga beda-beda. Berhubung mbahnya yang dari jalur ayah ini mbahnya agak nakal misalkan, mbah yang dari ibu ini agak baik. Ini kadang yang punya cucu yang dipuji, wah kayak mbah iku
Sing dutane mbah iki, sing mbah iki gak wedi dicuthik belas. Loh, makanya Itu mungkin tetap ada kecondongannya. Ada seorang cucu mungkin ya. Ya, Keliru karena juga ya. gini, karena masih satu tipe kecondongan. Kita nggak mungkin toh semuanya 50%. Ketika kita buka kitab Rasulullah Uyun jadi dan sebagainya, Iya. kan ada mana yang lebih duluan, dia yang dominan. Oh gitu, iya. Ini apanya yang dulu ini? Nah, itu nanti dibahas belakangan. Oh iya. Nah, Khusus yang plus sudah nikah. Oh iya, khusus yang nugarin plus bahas itu ya. Mana yang dulu? Pembahasan bab kita bukan bab plus. Tapi itu kayaknya penting sih. Karena apa? Tapi khususnya nikah, Gus. Lah iya. Kenapa? Ketika yang dari laki lebih dominan, maka dia cenderung sifat dari laki-laki. Ketika yang wanita dominan, maka dia dari wanita. Jadi itu kita bahas masalah DNA, masalah kromosom X dan Y. Wah, itu ya. Nah. Jadi kalau yang dahulu yang dominan laki-laki bisa fisiknya seperti bapaknya atau leluhur mbahnya itu ya. Atau mungkin ekonominya bisa pengaruh nggak, Gus? Itu juga bisa. Katanya setiap sudah jatah rezeki masing-masing ya. Loh, tapi kan ya mungkin dari atas. Dari babahnya dulu meminta bisa kok. Oh iya. Misalkan saya ini mulai dari lahir sampai mati dijatah 300 triliun misalkan ya, Gus. Ya. Karena bukan enggak tambah 71 soalnya bingung ya mungkin triliun. Buyut saya masih punya jatah yang dulu nggak pernah diminta. Tak ge jatah putuku sing nomor berapa bisa jadi, Gus ya? Bisa jadi. Makanya mbah-mbah dulu kita nggak gini toh. Rezeki gak tak entekno. Tak gawe anak putuk banjon tak. Karena kita ada toh mbak kita cerita mbah kita dulu. Jadi bagaimana cucu keturunan tetap dapat apa? Dari jatahnya mbahnya yang tidak dihabiskan. Kita kan nggak tahu jatah yang mana kan. Itu kan dari Allah. Jadi memang ada jatah fisik, ada jatah yang masih berupa doa itu mungkin. Iya. Kalau fisik mungkin katakan Gus dijatah 2 hektar tapi habis. Ya. Tapi kan doanya dari mbah kita. Oh iya, akhirnya, masih ada sisa itu. Ternyata doa itu mungkin turunnya sekarang kan doa itu kan ada kalanya langsung turun, ada dipending dulu. Itu ya kalau itu pas tepak mbah-mbahnya baik semua, Gus. Jadi tepak mbahnya atau buyutnya atau tetangganya agak dablek gimana, Gus? Orang kan nggak mesti, Gus. Tapi kan sebagai seorang buyut kan atau seorang lur dia kan pasti ada keinginan baik, nggak mungkin. Iya, untuk dirinya sendiri tapi untuk efek ke cucu kan juga ada tuh, Gus. Iya pasti, tapi kan semua orang kita husnuzon saja. Semua orang tidak ada yang pengen dia jelek. Dia pengen baik. Kalau saya jelek, anak dorongku jangan sampai jelek kan nggak gitu. Iya. Ketika seorang orang tua, orangnya tua pemabuk, pencopet, apakah dia pengen anaknya dari pemabuk pencopet? Kan enggak. Tapi alangkah baiknya kan juga memberi contoh. Gus. Iya. Kalau aku nggak anakku ya aku jangan double kan gitu, Gus. Ya itulah sebuah proses. Iya. Makanya tetap ada sambungnya. Karena Nabi itu kan diutus kan juga karena makarim akhlak. Iya. Betapa banyak dulu para sahabat itu yang dablek kan awalnya kan ya, karena ikut baiat ke Kanjeng Nabi, ikuti setia pada Kanjeng Nabi, akhirnya jadi baik semua. Anak-anaknya sepreman-premannya Sayyidina Umar kan anaknya jadi tahfidz dan ahli tafsir itu. Iya. Ya itu. Berarti memang selain berdoa juga memang bapaknya juga memberi contoh mungkin. Iya, tapi itu proses, contoh kan butuh proses juga. Oh iya itu. Makanya taubat itu butuh proses. Tuh. Makanya kita nasib kan kenapa? Masih butuh proses juga. Makanya apa? Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jika dia tidak bisa merubahnya. Nah, itu nasib. Meskipun kodok kodar ada, kan kodok kodar ada yang bisa dirubah yang tidak. Oh, iya. Gitu loh. Nasib. Kayak kita sekarang. Bahasa nasib tadi kan bagian, Gus ya. Kalau mungkin bagian kita memang sudah dicetak rezekinya sekian, jodohnya ini kan bagian kan. Nasib pakai swat tadi loh, nasib gitu ya. Pakai swat, nasib gitu ya. Bukan pakai sip ya. Nggak pakai sin. Kalau pakai sin artinya yang cocok gitu ya. Sekarang pakai swin, nasib itu artinya kan bagian. Mungkin bagian saya istrinya perempuannya ini, rezekinya sekian. Jika dikasih anak, anaknya sekian. Itu sudah ada catatannya gitu. Sudah ada. Tapi kan ada yang Allah tetap dikasih kita kesempatan. Walaupun apa? Kita segini tapi kita tetap bisa kemana-mana. Kita punya pilihan kan. Kayak kita sekarang contohnya mau ngisi hari Rabu apa hari Jumat, kan pilihan. Saya mau hari Rabu saja, kan pilihan.
Kan bisa dirubah. Oh iya, kita juga dipakai nasib kita kan memang jam pertama ya. Lah iya. Bagian maksudnya. Saya bagian pertama. Bagian pertama. Misal nasib itu dikatakan nasibnya ini istrinya 4 itu bisa jadi Gus ya. Bisa jadi. Ya jadi kita belum tahu nasib itu ya Gus ya. Belum tahu. Ayo kita cari Gus. Ayo. Setelah yang satu ini. Gus. Mulai lagi, jangan lupa ngopi dulu. Biar padang Gus. Nah, iya. Padangnya jangan dulu. Oh iya, di Sumatera juga ada padang. Iya. Di Nasinya. jalan-jalan juga ada Gus. Ya, Gus. Nasib rezeki kita kan juga nggak tahu. Rezeki kan macam-macam. Sementara ini kan nasib masalah istri kita kan satu-satu Gus. Iya. Kalau inginnya Gus, inginnya berapa Gus? Kalau saya, ya kalau satu aja harus habis. Kalau bahas itu nggak pernah ada selesainya. Gak selesainya. Salahnya apa? Kita masih kurang. Nggak pernah kita merasa cukup. Geger juga nanti. Nggak tahu kalau tim kreator sini seperti Mas Pandi itu nasibnya jomblo terus atau sudah punya istri satu atau dua, kita juga nggak tahu Gus ya. Ya itu harus yang secara langsung itu. Tidak bisa harus interview langsung itu. Atau tim kreator yang cewek itu sudah nasibnya sudah mujur atau belum itu. Apa ya? mau nambah ya? Kalau mau nambah? Enggak, satu aja nggak mampu. Enggak, nambah perkara maksudnya. Oh iya. Sekarang tadi saya itu buan terus melihat, saya juga nyimak medsos sih sebenarnya. Tapi saya nggak ikut-ikutan teman-teman sih terkait masalah nasab ini masih aja ramai, yaitu sampai ketua PBNU itu angkat bicara. Bukan ketua, Rois Am. Rois Am. Ya, ini ilmu macam apa? Kalau sudah namanya semua ditolak lah. Kalau nolak ditunjukkan yang benar, ya namanya ditolak terus ya. Berarti kan itulah, itu kan like and dislike. Sebenarnya ini hanya like and dislike saja intinya. Dia mungkin tidak suka, tapi dia sendiri mengamalkannya. Sekarang Ratibul Haddad katanya copy paste sama Radford Arifai. Ya tapi dia sendiri jamaahnya masih bahas sholawatan. Nah, ya, artinya masih Sabtu Duhur. Hanya terus mencari Gus ya. Pokoknya dicari, pokoknya itu berarti yang dicari itu kekurangannya atau kelebihan sih? Kalau dia dislike pasti kekurangannya. Kekurangannya ya. Gitu. Kalau kita like ya pasti kelebihannya. Kelebihannya. Sampai terus ini berarti orang kalau mencari kekurangannya ya tidak akan selesai. Tidak akan selesai Gus ya. Kita coba yang kurangnya dan lebihnya. Oh ya itu. Makanya kita bahas nasab, tidak akan selesai. Mengapa? Apalagi yang kita hadapi orang-orang yang sudah tahu benar, dia tidak mau menerima kebenaran. Gitu loh. Mungkin ya karena memang dunia ya, sekarang di dunia. Mungkin jelasnya mungkin besok kalau kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu. Ya besok biar tanya ayo anak-anaknya siapa? Mungkin kelihatan itu ya. Ya. Itu pun bagi orang yang iman loh. Kalau yang nggak iman tetap mengandalkan akal. Nggak logis banget kok bahas akhirat. Memang namanya orang akalnya ketutup Gus. Ya besok gampang lah. Tanya aja Nabi sendiri. Ya Rasulullah, apakah ini anak putu jenengan, dosa jenengan? Beres. Biar tanya sendiri. Jadi kita nggak usah menjadi perantara. Itu aja. Walaupun dia gelarnya banyak Gus. Tapi kalau akalnya sudah nggak ada iman, nggak sinkron dengan hati nuraninya itu, dia tetap nggak akan sadar dengan ini Gus. Tidak akan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong kebenaran itu adalah sesuatu yang hakiki. Lah, sedang dari apa-apa tiap Habib apapun itu kan hanya sekedar. Jadi kan apakah seorang Habib itu tidak bisa terjerumus? Bisa. Apakah seorang Kiai bisa terjerumus? Bisa. Wong Apakah kata Allah? Allah itu apa Gus nggak terjerumus? Bisa. Boleh ya? Apa orang biasa nggak terjerumus? Bisa. Kita ya? semua punya kesempatan untuk terjerumus. Iya. Dan kita itu tidak menentukan untuk kita sendiri terjerumus. Makanya bagaimana kita berpikir secara objektif, berpikir secara yang matang bagaimana. Makanya, karena memang yang terjaga itu nabi Gus. Yang maksum itu kan nabi. Iya. Dan yang mahfud juga terjaga kan wali. Kalau nggak terlalu wali, bukan nabi juga, enggak. Orang biasa sekarang itu enggak. Permasalahannya sekarang banyak orang ngaku wali. Oh, Katanya gitu. apa? Qutbul aktab minal auliya
ahli bahasa Surya nih. Padahal Surya itu di atas ya. Iya. Nah, iya. Enggak, sekarang intinya orang itu memang kayaknya seneng gabut sih, hanya gabut, nggak ada kerjaan, hanya scrolling HP atau apa, akhirnya terus ini kok masuk akal terus akalnya bermain, dia nggak punya rujukan apa-apa, diadu, dia nggak punya guru. Loh, sebenarnya dia Anyway. punya guru, tetapi dia merhatikan gurunya, mungkin waktu ngaji, dia memperhatikan, mungkin lagi dia di Maido Hasanah, dia itu lagi asik. Iya. Maido Hasanah atau Maudo Hasanah? Maido Hasanah. Kalau Ini saya tawarkan solusi, mungkin masuk nggak Gus? gimana? Tolong habaib sama kiai nggak usah sindir-sindiran lewat podium atau mic. Lebih baik saling silaturahim. Dan tolong hindarkan semua media sosial. Selesai kayaknya Gus. Kiainya sama habibnya saling silaturahim. Santrinya akhirnya ngikuti saling silaturahimnya. Nggak salah dido. Itu solusi nggak? Sebenarnya itu sangat solutif, itu loh sudah banyak dilakukan. Mungkin memang ada berwadarnya kayak gitu, tapi alhamdulillah di Banyuwangi termasuk sering kumpul-kumpul kiai sama habaib. Kita aja loh kemisan kan Iya. ngaji kayak Said Maliki, kitab Said Malik habaib. Saya masih ingat, Gus. Dulu ada suatu cerita di Banyuwangi ada 2 kiai punya pondok besar. Ini sebenarnya yang rese ini santrinya sebenarnya. Santri pondok A, Kiai A, itu Kiai S lah, Kiai S. Namanya emang awalnya Kiai itu S. Ya. Kiai S itu punya santrinya nyindir punyanya Kiai Z. Ya. Kang, ngaliman kiaiku, kiaimu lompong ini. Terus sindiran itu kiainya dengar, nggak pakai lama, Kiai S itu ambil kitabnya ngaji ke Kiai Z. Begitu juga sebaliknya Kiai Z ambil kitabnya ngaji ke Kiai S. Santrinya domblong. Ayo saiki kiaimu dadi santrine kiaiku, ayo adabmu biasa saiki. Itulah santri dulu, tetap menjaga adab. Nah, ya makanya. Tapi kalau santri sekarang kayak gitu, aduh aku kecewa mbak kiaiku. Sudah saya cinta-cintai ternyata berpaling dariku. Jadi sekarang itu orang sekarang itu medsos ya, apa itu para penggembira itu. para penggembira, para orang rese di media sosial itu pinginnya seorang kiai itu ngikuti kemauannya. Bukan dia ngikuti. Itu yang terjadi sekarang, makanya apa? Yang kurang apa? Adabnya. Dari dua pihak, juga dari para pengikutnya. Mungkin dia nggak pernah ngaji mungkin. Ya mungkin ngaji, tapi mungkin ngajinya belum selesai Pak. Oh gitu ya. Ya mungkin belum khatam. Makanya, atau ngaji mungkin nggak ada gurunya gitu Gus. Ya bisa juga. Makanya ketika dijak ketemu nggak pernah mau ketemu. Oh apa ngecut? Nah iya. Minta dipijet itu Gus. Pijet dari asanat. Iya pijet lahir batin itu Gus. Bisa datang di tempat kami. Nanti dipijeti lahir batin Gus. Ada promosinya? Ah? Mungkin ada yang tertarik nanti. Enggak, bersama kami. Bersama Gus ya, Jawa dengan itu. Gria pijat. Itu pijat lahir batin Gus. Maksudnya pijat batin itu ya orang kalau artinya sumpah dipijeti. Maksudnya pijat ya pijat sentuhan. Nah itu tuh sentuhan. Sebenarnya apa? Dunia ini lagi masa-masa boringnya. Jadi apa? Tuh disentuh secara baik. Tapi ya alhamdulillah, jika tidak ada isu ini, kita tidak belajar bagaimana kita warisan nasab kita sendiri, bagaimana kita belajar menata nasab kita sendiri. Oh iya. Akhirnya kita kan tahu, berarti apa pentingnya menjaga nasab, kita tahu akhirnya. Kalau nggak ada gegeran dua kelompok ini, kita yang selama ini tidak peduli nasab kita, malah peduli. Mbak gue sopo toh? Aku pernah sopo toh? Lah ya itu. Apa Abu Jahal, apa Abu Lahab, apa Abu Sufyan, apa abu-abu yang lain? Apa keturunannya Raden Wijaya kalau Iya. di Jawa ya? Atau keturunannya Mataram, atau keturunannya Iya. Datuk siapa, ya terserah ya. Nah iya, kan kita peduli. Terus pertanyaan setelah ketemu datuk-datuknya mau ngapain? Ya itu, setelah kita datuknya, kita hadiah Fatihah, kita nyambung ke beliau. Ya kalau orang-orang lain kan kadang bangga-banggaan saja. Ya itu, akhirnya kan tetap menjadi Ya. versus kedua lagi tetepan. Tapi orang yang beradab biasanya kan kalau tahu datuknya kayak gini justru malah malu. Aduh, aku malu. Makanya mbah-mbah, datukku kurang baik, aku kayak gini. makanya mbah-mbah kita dulu mengapa tak kok kita itu sekarang sulit mencari silsilahnya. Banyak mbah-mbah kita dulu buku silsilahnya dibakar, mengapa? Karena anaknya nggak tahu, biar anaknya tidak sombong. Oh gitu. Kan mbah kita Biar- kayak dulu. Tuh dengerin, biar tidak sombong masalah nasab. Disimpan aja masalah nasab.
yang kita perbaiki adalah masalah nasib. Memperbaiki nasib kita. Iya. Iya. Kayaknya waktu sudah habis. Banyak pembahasan ini asik kalau dibahas ini lama ini. Kopinya aja belum habis. Tapi Nah, kita kalau lama-lama juga kasihan. ya, yang nunggu kasihan nanti. Yang nunggu kasihan. Heeh. Kalau terlalu pendek Juga kasihan juga nanti. kasihan. Kalau pendek kasihan mbak-mbaknya. Kalian terlalu Kalau panjang. terlalu lebar, kalau terlalu melebar nanti kasihan bapak-bapaknya. Itu cukup sekian pembahasan kali ini, mungkin bisa dibahas lain waktu mumpung ini masih hangat. Nah, Iya. gitu. Masalah nasab sama Yang nggak hangat kopinya udah dingin. nasibnya memang gini Gus, diterima aja nggih. Nah, iya. Bagiannya emang kopinya. Moga dinikmati. Iya. Pemirsa, kita bahas di lain waktu lagi. Cukup sekian perjumpaan kali ini Gus Sam. Kok Gus Sam? Sam dengan Gus Ulil. Ownernya Gria Pijat. Diskusi masalah nasab sama nasib. Mungkin Anda nasibnya kurang baik, bisa dicek dari amal atau ilmu Anda, atau mungkin nasib Anda kurang baik bisa dicek dari leluhur Anda. Kalau leluhur Anda kurang baik, Andalah yang mendoakan, bukan Anda yang mengkritik leluhur Anda. Atau kita fokus pada leluhur-leluhur kita aja, atau fokus pada diri. Kalau itu pun nasib Anda kurang baik. Masalah nasab itu perlu dicari. Terima kasih pembahasan kali ini. Terima kasih Gus Ulil. Ya, sama-sama. Pembahasannya. Kang Sam. Iya. Kita cari nasib yang lebih baik lagi Gus ya, Iya. tanpa mengusik nasib dan nasab orang lain. Ya, biar kita menjadi orang lebih baik. Oke, Kan terima itu yang kita cari. Ya. Terima kasih dari Jalan Ansar, terima kasih kepada RTV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.